Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kembali lagi kajian di pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Tiara Sufiana Sari, biasa dipanggil Tiara, dari kelas MPIC yang akan membimbing jalannya kajian hari ini. Langsung saja kita simak bersama-sama kajian dari Yaimim yang bertema Al-Maudu' Al-Fiqhi Al-Islamiyah dan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Terima kasih dari Tiara Sufiana yang telah bersedia menjadi moderator pada kelas studi fikih kelas C ya, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, FITK ya, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, pada beberapa pertemuan yang lalu, pertemuan terakhir kemarin kita sudah sampaikan tentang maqasid syar'iyyah. Maqasid syar'iyyah jumlahnya 5 kan? Itu sudah kita jelaskan satu persatu pada beberapa pertemuan yang lalu. Kali ini kita akan mengkaji 2 tema, insya Allah. Semoga waktunya nutut ya. Yaitu yang pertama Al-Maudu' Al-Fiqhi Al-Islami. Al-Maudu' Al-Fiqhi Al-Islami, tema kajian hukum Islam. Yang kedua Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, prinsip-prinsip penetapan hukum atau kaidah-kaidah hukum Islam. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, jumlahnya banyak, tapi kita ambil nanti 5 saja yang paling pokok. 5 pokok Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Kalau kita kaji banyak, ratusan kan itu prinsip-prinsip hukum fikih Islam itu. Baik, yang pertama adalah Al-Fiqh mana? Al-Maudu' Al-Fiqh Al-Islami. Nah, biar enggak sakit kakinya. Itu sambil murui nulis ya kalian. Nah sekarang kan sudah jarang maudhu', sudah jarang orang itu bisa nulis maudhu' al-fiqhi al-islami, biar kenal tulisan tangan maksudku. Saya pun juga nggak bisa nulis ya. Ini tema kajian hukum Islam. Tema kajian hukum Islam itu secara garis besar sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Namun rinciannya insya Allah akan kita sampaikan pada pagi ini. Yang pertama adalah al-ibadat atau ibadat. Nah, yang kedua adalah muamalat. Apa itu al-ibadat? Al-ibadat itu gini pengertiannya, idza kanal ghardu, asalnya ini kalian kudu iso loh ya, idza kanal ghardu, ghard apabila tujuannya idza kanal ghardul awwalu minhu at-taqarrub ilallah. Apa at-taqarrub itu? At-taqarrub ilallah, pelan-pelan nih karo ngajari nulis. Wa syukrihi, apa? Wa syukrihi wabtighai
wabtigha'i tsawabi fil akhirati idza kana al-ghardul awwalu minhu at-taqarrubu ila Allahi wa syukrihi wa ibtigha'i as-sawabi fil akhirati fahuwa qismul ibadah. Itu fahuwa qismul ibadah. Jika tujuan awalnya atau tujuan utamanya daripadanya itu adalah taqarrub, yaitu taqarrub mendekatkan diri ilallahi kepada Allah wa syukrihi dan untuk syukur kepada Allah wabtigha'i as-sawabi untuk mengharap atau memperoleh as-sawab. As-sawab itu apa? Pahala bahasa kita ya, baju. Kenapa pahala itu identik dengan baju? Sawab kan baju, ya toh? Libas juga baju. Fil akhirati, agar kita tidak telanjang bulat, artinya kita itu terhormat di akhirat nanti. Ibtigha as-sawab fil akhirah, mengharapkan kehormatan, balasan, pahala bahasa kita ya. Pahala itu apa sih? Bahasa apa sih pahala itu? Pahala itu beda dengan paha kambing loh ya, nggak sama loh ya. Pahala apa ya? Sawab lainnya kehormatan. Sawab bahasa kita. Sawab itu asli bahasanya aslinya baju. Orang kalau tidak pakai baju nggak terhormat kan? Telanjang bulat nggak terhormat kan? Kalau sapi nggak pakai baju nggak masalah gitu loh. Ya. Sapi lemu, semakin lemu, gitu. Telanjang bulat tambah api. Coba kamu, walaupun cantik, mulus sekalipun telanjang bulat, kira-kira seperti apa? Ya, ada yang senang, ada yang enggak ya. Ya. Nah, jadi apabila khusus perbuatan kita yang tujuannya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah dan bersyukur serta menginginkan kehormatan di akhirat, artinya tidak terhina, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dia adalah qismul ibadah. Nah, itu. Lalu yang kedua adalah al-muamalat atau muamalatun. Tema kajian hukum Islam ini ya dua ini aja itu loh. Tema kajian hukum Islam dua ini aja. Coba saya kembali dulu ke sini. Apabila tujuan utamanya adalah taqarrub ilallah, syukur kepadanya, ingin mendapatkan kehormatan di akhirat, dia adalah bagian dari ibadah. Contohnya toharoh. Kok mau hitam? Toharoh 7 kan jumlahnya kemarin. Apa? Toharoh. Apa lagi? Salat, salatun, zakatun, saumun. Apa? Terus hajjun. Terus udhiyah. Apa? Udhiyah. Udhiyatun. Zikrun wa du'aun. Zikrun dengan doa itu sama. Zikrun awid du'aun. Au, bukan doa ya. Au, du'aun. Ini satu. Ini ketujuh. Ini keenam. Ini kelima, keempat, ya, itu ya, ketiga, kedua, satu. Ibadah itu ya itu aja.
dari zaman dulu sampai zaman yang akan datang nanti, ya ini 7 ibadah, namanya ibadah mahdhah atau ibadat saja. Toharo, sholat, zakat, puasa, haji, pesembelihan, ya, zikir dan doa itu diatur oleh Allah lewat utusannya. Saya mohon maaf belum bisa pakai celana kalian masih sakit kakinya, ya, pakai sarung. Untung ngajarnya di UIN ya, tapi walaupun tidak di UIN juga nggak apa-apa. Di Unmer juga pakai sarung kalau kan agama. Ya. Jadi toharoh, apa toharoh itu? Bersuci dari hadas besar, mandi. Atau tayamum jika tidak ada air. Bersuci dari hadas kecil, wudhu jika ada air. Kalau tidak ada air atau alasan tertentu, kalau terkena air misalnya sakit, tayamum. Salatun, udah diatur itu salat 5, jumlahnya 5 waktu. Ada salat fardu, ada fardu ain, terus ada salat sunnah, ada nafilat namanya, dan lain sebagainya. Semuanya, caranya, waktunya, kaifiyahnya, bilangannya ditentukan oleh Allah, tidak boleh dirubah. Namanya sabitah. Apa? Sabitah. Sa, alif, ba, tak marbutoh. Sabitatun. Terus zakat, ya udah, ya toh, tidak boleh tidak. Nisabnya ini udah diatur. Kalau kambing berapa, kalau onta berapa, kalau harta benda berapa, kalau emas berapa, semua diatur oleh Rasulullah. Puasa juga begitu. Puasa dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak boleh puasa itu misalnya sampai malam, tidak boleh. Namanya puasa wisol. Apa? Wisol itu nerus, wisolun nerus. Misalnya mulai subuh sampai subuh lagi, itu malah haram itu. Apa? Tidak boleh. Ada puasa lagi yang namanya pati geni, boleh nggak? Ada kan pati geni itu? Nah pokoknya pati geni itu artinya puasa tidak boleh melihat geni itu. Artinya nggak boleh melihat sinar matahari. Tapi makannya tetap harus itu loh. Boleh asal waktunya buka ya buka itu loh. Kapan dimulai? Terbit fajar sampai terbenam matahari. Sini Gus, sama kidam ya. Dewan lah. Jajero cewek ben cek tempat dewasa. Geser didik. Nah, tandanya orang pede itu berani mendekat wanita. Nah, itulah nanti yang idaman mula. Orang lanang wedi-wedi aja dipilih. Itu nanti nggak bisa sugih, nggak punya duit akhirnya. Tapi cowok yang pede itu lah. Tapi lah cewek aja temen-temen. Cowok kok ndelik aja dipilih ya. Ini nyambut gawe males, gawe enak tok. Tapi lah pede kayak saya. Namamu siapa? Lah anaknya cowok idaman. Soalnya pede. Cowok kemelinti loh sing dipilih. Nah, haji ya toh, waktunya, kaifiyahnya udah diatur. Kapan mulai haji itu? Kapan? Dimulai dari wukuf di Arafah tanggal 9, tanggal 10 mabit di Musdalifah, terus dilanjut 10, 11, 12 sampai 13 mabit di Mina, lalu tawaf di keliling Ka'bah. Keliling sudah begitu, nggak boleh dibalik. Kelilingnya itu dari Hajar Aswad begini sampai di Hajar Aswad, dihitung 1 kali, nggak boleh dibalik itu loh.
Ya, itu sudah diatur, tinggal niru apa yang dilakukan oleh Rasul. Sa'i juga begitu, dimulai dari Sofa, Marwah, dihitung 1, Marwah, Sofa 2, berakhir di Marwah 7 kali. Sofa, Marwah 1, Marwah, Sofa 2, Sofa, Marwah 3, Marwah, Sofa 4, terus Sofa, Marwah 5, terus Marwah, Sofa 6, terus Sofa, Marwah 7 kan. Nah, ini kalau enggak prakteknya banyak yang salah itu. Kalau enggak benar-benar. Ada yang pernah haji enggak? Tapi kalau umroh banyak ya. Kalau haji mungkin. Nah, harus benar itu loh. Karena kalau udah di sana pada bingung. Nah, baru selesai. Umroh juga begitu. Kalau umroh kapanpun waktunya, asal bukan waktu haji. Kalau kamu waktu haji, musim haji, bulan haji melakukan umroh, kena dam. Karena di bulan haji itu melakukan umroh pelanggaran. Kapan bulan haji itu dimulai? Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Maka bulan Syawal itu kalian tidak boleh umroh, ya, Dzulqa'dah juga nggak boleh umroh, apalagi Dzulhijjah. Bulan haji itu dimulai dari Syawal. Artinya apa? Mulai bulan Syawal itu boleh berangkat untuk haji. Lelek naik sepeda pancal kan ada itu, ya kan dimulai bulan apa gitu kan, ya. Kalau jadi bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah adalah bulan haji. Kalau kalian melakukan umroh di bulan haji itu pelanggaran namanya, sehingga kamu kena dam. Makanya lalu orang-orang yang haji lalu umroh dulu baru haji, namanya haji tamattu, kena dam, bayar dam. Apa tamattu itu? Golek enak itu, bayar dam. Kalau ifrat enggak, semua diatur, tempatnya, caranya, you know, waktunya diatur, ditentukan oleh Allah. Namanya sabitah, syariah sabitah, syariatun sabitatun, nggak boleh dirubah. Ini semua disebut dengan syariah sabitah. Lalu udhiyah, sembelihan. Sembelihan karena lahirnya seekor anak, kok seekor anak sih? Sembelihan hewan karena kelahiran bayi disebut apa? Akikoh. Disebut dengan akikoh. Sembelihan hewan karena musim bulan apa? Haji, namanya apa? Kurban. Namanya kurban. Ada dua sembelihan untuk akikotun dan kurbanun. Apa? Akikoh dan kurban. Nah, sama yang disembelih hewan gitu loh. Hanya kalau akikoh itu sangat dimustahabkan, di apa? Mustahab, sangat dicintai dan dianjurkan seekor kambing. Nah, kalau kurban itu boleh kambing dan hewan-hewan yang lain, khususnya sapi, onta, kerbau. Kuda boleh nggak? Kuda nggak ada contohnya ya. Boleh nggak? Ada nggak kurban kuda? Nah sekarang pertanyaannya, boleh nggak akikoh menggunakan sapi? Saking senengnya menjadi anak, ya toh. Terus akikoh sapi, boleh nggak? Selama masih ada kambing tidak boleh, kecuali kalau sudah tidak ada kambing. Mendapatkan kambing sangat kesulitan, maka akikoh sapi diperbolehkan. Tapi kalau masih ada kambing, tidak boleh. Satu bayi perempuan, satu ekor kambing. Satu bayi laki-laki, 2 ekor kambing. Semua diatur. Kemudian zikir dan doa. Zikir itu apa? Zikir itu ya kalimat zikir, ingat ya, kalimat zikir, kalimat-kalimatnya sudah diatur, doa-doa sudah diatur oleh Kanjeng Nabi. Maka ada wirdul latif kalian ya, itu kan doa pagi, doa siang, doa malam, doa minta ini minta itu, semua diajarkan oleh Nabi ya.
Kemudian kalau artinya apa? Zikir itu sudah diajarkan oleh Nabi. Misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Aja ditambah-tambahi. Syahadat itu sudah aja ditambah-tambahi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Titik. Aja ditambahi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus ditambahi misalnya jenengmu sapa? Faiza. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa faizah. Jadi istriku misalnya, nggak boleh gitu itu. Ada yang begitu itu. Kayak mahabbah maksudnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiara jatuh cinta padaku. Justru ngono cara-carane ngono kuwi. Lah iki nggak boleh gitu. Menyalahgunakan zikir dan doa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa ana khairal anam, jatuh cinta kepadaku misalnya. Ono kuwi, ono. Terus dipasani apa, ditirakati apa, terus di apa disuwuk kapane ngono. Mara besok khairul anam dikongkon ngopo gelem karo Faiza. Nam, kuras WC ku ya, siap. Nam, dilatih gelamaanku ya, siap. Namanya nggih gendam. Ojo dipraktekno loh, ya nggak boleh. Kalau kamu mempraktekkan atau merubah-rubah yang sabitah ini, hukumnya bid'ah. Apa? Bid'ah dhalalah. Kalau merubah-rubah yang syariah, yang sifatnya sabitah, tetap dari Allah melalui Rasul, namanya bid'ah. Namanya sholat, ya itu aja sudah 5, dan sholat sunnah. Lalu ada sholat Rebo Wekasan gimana? Ada kan sholat Rebo. Nah, asal sholatnya nggak kamu rubah nggak apa-apa. Waktunya boleh Rebo Wekasan, boleh Rebo awalan, boleh Rebo tengahan, kapan saja. Asal sholat ya jadi dirubah itu loh. Yang namanya sholat dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ini khusus sholat Rebo Wekasan, apa rukuknya dikayang nggak boleh itu. Nah itu loh. Sholatnya boleh kapan saja, berkenaan dengan apa saja. Syukur sholat, anak mengenang matahari sholat, anak apa sholat. Itu namanya sholat mutlak. Bersyukur karena mendapatkan apa, sholat 2 rakaat. Sholatnya sepenting pancet, aja dirubah-rubah. Salamnya ya pancet. Terus usul ini, nah, asalkan nggak kamu baca sebelum, asalkan nggak kamu baca di tengah-tengah sholat nggak apa-apa. Misal usolli sunatan Rebo Wekasan nggak apa-apa. Tapi kadang Allahu Akbar sudah, ojo usolli lagi. Terus mari sholat salam-salaman itu boleh nggak itu? Nah, jangankan salaman ngising ya oleh. Pokoknya pas sholat ojo salaman ini loh ya. Assalamualaikum, selesai udah. Itu nggak ada hubungannya dengan sholat. Mau ngising, mau salaman, mau apa silahkan. Terus pokoknya ojo kayak masalah lah ngono-ngono. Sing penting, yang terpenting syariatnya tidak kamu rubah. Takbiratul ihram yang ngono kuwi nanti ada perbedaan ya. Takbiratul ihram itu namanya syariah. Segini apa segini ya toh? Itu namanya fikih. Hanafi segini kan? Ini. Apa? Ini apa namanya? Telinga. Kalau Maliki, Syafi'i, Hambali, hadfal mangkibe segini aja. Jadi kalau ada yang ini itu berarti Hanafi. Bukan Hanafi, artinya Hanafi memberikan fatwa istihad bahwa raf'ul yadaini inda takbiratul ihram itu segini, gitu loh. Kamu kalau misalnya begini nggak apa-apa. Kalau 3 imam madhab yang lain segini. Nggak ngangkat juga nggak apa-apa, wong iku sunnah saja. Misalnya langsung ini ya ora apa-apa. Orang ini ya ora langsung Allahu Akbar. Kabira. Misalnya Allahumma ba'id itu Allahu Akbar. Misalnya loh. Terus sami Allah diangkat juga boleh, nggak diangkat juga nggak apa-apa. Wong sunnah aja gegeran ngene ora apa-apa. Yang penting lek kate sujud, mau sujud ojo ngangkat tangan. Masuk tambah anjrit. Sulit. Baik.
Jadi mau ibadat idza kana al-ghardul awwalu minhu taqarrubu ila Allah wa syukrihi wa ibtigha'i thawabi fil akhirati fa huwa qismul ibadah. Wa yanqasimul ibadatu ila sab'ati aqsamin wa huwa at-tahara was-shalah waz-zakah was-shaum wal haji wal udhiyah wa dzikr wa du'a. Dzikr awid doa. Wadzik awid doa. 7 itu namanya sabita. Baik, kita masuk pada yang muamalat. Sudah jam berapa? Jam berapa sekarang? Sudah berapa menit? 25 menit ya, kurang 5 menit lagi. Kita akhiri dulu yang ini tentang muamalat, tentang ibadat. Jadi maudhu' fiqh Islam, tema kajian hukum Islam, fikih Islam. Fikih itu hukum. Tema kajian fikih atau hukum Islam itu 2. Yang pertama ibadat. Kulluma al-ghardu al-awwalu minhu at-taqarrub ila Allah, wa idza kana al-ghardu al-awwalu minhu at-taqarrub ila Allah wa syukrih wa ibtigha'il thawabi fil akhirati fa huwa qismul ibadah. 7 jumlahnya. Kita akhiri dulu yang sesi pertama tentang ibadat. Habis ini kita masuk pada muamalat. Waktu saya kembalikan kepada Sufyana Tiara. Tiara Sufyana apa? Tiara Sufyana. Tiara Sufyana. Silahkan. Terima. Boleh berdiri. Terima kasih kepada Yaimin yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa pada pagi hari ini. Jadi yang dapat saya simpulkan dari tema ibadah adalah, jadi ibadah itu tujuan awalnya takorub. Takorub mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mendekatkan diri kepada Allah bisa jadi toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, udhiyah, dan zikrun doa. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Nanti sesi tanya jawabnya nanti aja setelah kedua ya. Ini kita tutup dulu, silakan tutup. Baik, saya sebagai moderator, saya pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.